dan apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku, kerinduanku selalu berada di dekatmu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku, kerinduanku
kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu,
Salam Bapak Ibu, ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, di penghujung tahun ini, itu semuanya karena Tuhan. Amin. Amin. Banyak yang telah kita alami, banyak yang kita hadapi, baik suka maupun duka. Tetapi kita percaya penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini, saya undang kita dalam ibadah kita. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan biarlah kasih-Nya yang telah menyertai kita sepanjang tahun ini tetap akan menyertai kita untuk tahun-tahun ke depan. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini, kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu tiada pernah berakhir dalam hidup kami. Selalu baru tiap hari. Rahmat-Mu Tuhan nyatakan bagi kami semua ya Bapa. Kami sadar kami orang yang berdosa. Kami sering lalai di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tetap setia untuk menjaga kami. Tuhan tetap setia untuk menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan kuduskan kami, ampuni kami ya Bapa. Agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Dan malam hari ini Tuhan di tempat ini kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Untuk menyembah Engkau. Untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Biar mulai setiap pujian penyembahan kami, hati-Mu disenangkan. Diri-Mu dimuliakan Tuhan di tengah-tengah kami tempat ini. Jika diri-Mu dimuliakan Tuhan, maka kemuliaan akan curahkan di tempat ini, menjamah kami, melawat kami. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang berkekurangan Tuhan beri kelimpahan. Inilah iman percaya kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-Mu Bapa kami lewati setiap musim hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, kami keluar sebagai pemenang. Bersyukur Tuhan memberi balasan. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang kerinduan kami di hadapan. Mari sama jemaat Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup kita semua. Di setiap musim hidup. Amin. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri.
kekuatan jiwa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan dengan iman kita. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Benar Tuhan. Perkenananmu ya, teduhkan hatiku. Kau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Benar Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi dengan iman kita, kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Amin. Haleluya. ku lewati semua. Melewati semua masa dalam hidup kami. Perkenananmu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang Bertindak. Amin. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, banyak hal yang telah kita lewati sepanjang tahun ini. Tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, biarlah pujian ini membangkitkan iman kita. Kita katakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa kami melewati setiap musim hidup kami. Amin. Dan pujian ini menjadi kekuatan kita, pengharapan kita dengan Tuhan. Agar kita, Tuhan mampukan kita melewati masa 2026 bersama dengan Tuhan. Kita mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan. Tak ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, Ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau
iman kita, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagi kami. Besar setiamu Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami, menaikkan syukur di hadapan-Mu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita akan segala kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini, semuanya karena kekurangan. Kami bersyukur Tuhan. Setiap hati kami Tuhan yang naik menyembah-Mu, setiap hati yang bersyukur pada malam hari Tuhan lawan, Tuhan jawab. Setiap kami Engkau tahu Tuhan, setiap umat-Mu Engkau tahu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berkenan atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia tidak mengangkat terangkan di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih. Demi syukur hanya bagi Tuhan. Bersama-Mu haleluya. Perkenan-Mu yang menemukan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap kehidupan kami Tuhan. Ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Memang kemuliaan Allah seperti Engkau Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kau jaga kami bagaikan biji mata Tuhan. Kau ada bersama dengan kami. Kau menyertai. Haleluya. Kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu besar bagi kami. Kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah
menyertai kami ya Tuhan. Kau bertindak dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita yang sudah kita alami sampai saat ini. Kasih Tuhan itu sempurna ada. Tidak ada yang rencananya yang gagal untuk kehidupan kita semua. Dia selalu bertindak sesuai dengan kehendaknya untuk hidup kita. Sebab itu ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Biar kami mau selalu bersyukur di hadapan-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita katakan bersamamu Bapa. Perkenanan-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami. Amin. Kau yang bertindak memberi pertolongan. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita menyerahkan kita di hadapan-Nya. Kau melesat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa lewati Tuhan musim hidup kami bersama dengan-Mu Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan. Teguhkan hati kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu tak pernah gagal bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Dengan iman kita sekali lagi katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Berikan 1 menit kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, kuasanya yang takkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagi kami ya Allah. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu menyenangkan hati melalui setiap pujian kami ya Allah. Kami yang rindu bersama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Saat ini kita di penghujung tahun ini. Amin. Kita ibadah terakhir kita di tahun ini. Dan biarlah kita beri kekuatan kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Terus tapi sebelum kita memuji Tuhan, mari kita beri salam satu sama yang lain. Kiri kanan muka belakang. Katakan terpujilah nama Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya.
suara. Satu suara menyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Katakan sekali lagi. Terpujilah namamu Tuhan, Amin. ajaib dan penuh anugerah. Satu hati di hadapan Tuhan. Satu hati dan bangga. Kerajaan. Kerajaanmu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, karena Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Haleluya. Katakan imanmu. Tuhan yang penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan baik. Oh, saling itu selama-lamanya kasih-Nya. Mari bersama-sama kita nyatakan. Engkaulah Raja atas dunia Amin. Dengan iman kita katakan. yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan Mari bersorak bagi Tuhan. Amin. percaya dan meminta untuk selamanya. Ya, bukan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Saya senang sekali malam hari ini kita semua ada di tempat ini karena di penghujung tahun kita mencari hadirat Tuhan yang setuju, katakan amin. Dan saya yakin kita di tempat ini ada bukan karena kebetulan tapi karena rencana Tuhan yang setuju, katakan amin. Nah, boleh dikasih nyala lampunya, pemain musik boleh duduk. Ya. Oke. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada yang harus kita lakukan biasanya di tempat ini adalah kita akan mendengarkan beberapa kesaksian. Nah, kesaksian di penghujung tahun adalah kesaksian yang jujur. Sama-sama katakan jujur. Kenapa? Anda yang kesaksian tidak harus sesuatu yang wah,
Tidak harus selalu yang lumpuh berjalan, tuli mendengar. Engkau mungkin bisa cerita mengenai apa yang terjadi dengan hidupmu. Mungkin masih mengalami berbagai macam tantangan, pergumulan. It's okay. Ya, karena kesaksian bukan hanya tentang bagaimana Allah menyembuhkan, tetapi bagaimana juga Allah menopang. Yang mengerti katakan amin. Makanya malam hari ini ada beberapa orang yang akan bersaksi dan saya harap kita semua mendengarkan. Ya, setelah itu baru kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian sembari kita nanti mendengarkan kesaksian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kupon. Betul apa betul? Nah, kupon itu ada hadiahnya di sebelah sana. Gitu ya, ada door prize-nya. Nanti kita akan selingi ya, sambil kita mendengarkan nanti kesaksian, kita akan selingi. Oleh karena itu malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar nanti firman Tuhan pada saat disampaikan juga kemudian berbicara lebih kuat, maka untuk yang pertama saya mau panggilkan untuk yang memberi saksian. Nah, gini, ada anak muda, ada juga yang keluarga. Nah, makanya yang anak muda nanti saya akan kasih maju 2 orang. Gitu ya, dengan durasi waktu 3 sampai 5 menit. Ya, kalau misalkan nanti kalau keluarga saya akan panggil sekeluarga sendiri. Tapi kalau anak muda saya akan panggil berdua gitu ya. Jadi untuk yang pertama saya panggilkan dulu Thomas dan Juan Jerry Gerisim atau biasa kita panggil GG. Silakan maju ke depan. Ya. Iya, silakan maju ke depan. Nah, ini yang satunya ini pengusaha, yang satunya calon notaris kan begitu ya. Itu arsitek, bisa juga sih notaris suatu saat ya. Oke, baik, silakan berdoa. Boleh mic-nya lagi satu? Ada lagi satu mic, Eki? Satu lagi? Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan diberikan kesempatan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di akhir tahun 2025. Saya percaya sepanjang tahun ini banyak hal yang mungkin ketika kita lalui tidak seperti yang kita inginkan. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa apapun itu Tuhan baik dalam kehidupan saya pribadi ya. Dalam menjalin kehidupan sebagai anak muda, sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk menjalankan usaha kecil, saya percaya hari-hari yang saya lalui itu bukan mudah ya. Tetapi banyak hal, banyak tantangan, tapi satu hal yang saya percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya. Banyak ketika kita menjalankan usaha, banyak orang-orang yang coba untuk mungkin menjatuhkan atau mengusik usaha kita, tapi percayalah bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya Tuhan akan terus menyertai kita, Tuhan akan membela kita dan ada perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin orang bisa menutup satu pintu bagi kita, tapi ada beribu pintu yang Tuhan bisa buka untuk setiap kita. Ya mungkin itu kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mengawali kesaksian saya mau angkat satu pujian ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Pujian ini berkata, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Tanpa saya sadari sebenarnya saya banyak berdoa sama Tuhan. Sebelum tahun 2025 ini, saya sebenarnya sejak kecil itu orang yang suka melayani di gereja. Tapi semenjak SMP, SMA, bahkan kuliah sekalipun, saya kerap kali lupa sama Tuhan. Melayani tapi bukan melayani.
cuman sekedar datang ke gereja karena panggilan tugas, ataupun di kampus karena memang program organisasi. Tapi saya tidak mengerti makna pelayanan itu seperti apa. Sampai di tahun 2024, ada teman saya namanya Ayu. I know you are watching. Ayu di Halmahera. Dia bilang mention saya malam ini karena saya bakal nonton. Jadi di tahun 2024 itu dia panggil saya, bahkan ada sekitar 6 bulan atau 1 tahun sampai di tahun 2024, pertengahan 2024 saya bergabung di Gold CC. Saya diajak untuk melayani. Awalnya saya melayani itu cuman sebagai dokumentasi, teman-teman yang ambil foto, terus berkembang lagi melayani untuk di bidang desain. Sampai di tahun 2025 dikasih kepercayaan sama Tuhan lebih. Itu menjadi singers, kemudian naik lagi menjadi WL. Sebenarnya dalam hati saya bilang tidak pantas Tuhan. Orang seperti saya yang backgroundnya dulu seperti ini, seperti itu. Tapi Tuhan mau pakai hidup saya untuk jadi pemimpin pujian di depan jemaat sekalian di gereja ini. Perasaan saya cukup berat sebenarnya. Tapi satu teman saya lagi namanya Dias, dia bilang seperti ini, mau sampai kapan kita merasa tidak pantas di depan Tuhan? Apakah kita mau tunggu sampai kita tidak berdosa lagi? Dari perkataan itu saya langsung tertegun gitu. Apakah saya melayani ini karena dihalangi oleh dosa, sehingga saya tidak mau datang kepada Tuhan, atau saya cukup merubah mindset saya? Saya melayani sambil memperbaiki hidup saya. Saya tidak kembali lagi berdosa di hadapan Tuhan. Saya tidak kembali lagi melanggar perintah Tuhan. Sampai hari ini saya bisa ada karena penyertaan Tuhan, karena teman-teman semua yang ada di sini Tuhan pakai untuk menegur saya, untuk selalu mengingatkan bagaimana arti kehidupan bersama Tuhan. Dan satu hal lagi juga yang saya mau bagikan, di tahun 2025 ini juga saya sempat berbagi di sosial media saya. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah lihat, saya bilang banyak doa yang saya ucapkan dulu, bahkan saya sudah lupa kalau pernah saya doakan. Tapi ternyata Tuhan tidak melupakan doa itu. Tuhan kemudian mengabulkan di tahun 2025 ini. Ini yang saya bilang luar biasa sekali. Tuhan perkataan indah pada waktunya tuh ada, terjadi pada saya. Di tahun 2025 ini banyak sekali Tuhan mengabulkan doa saya, mulai dari saya rindu melayani, Tuhan pakai saya di sini. Kemudian saya ingin merasa nyaman di rumah, akhirnya saya kembali lagi merasakan sukacita di rumah. Kemudian banyaklah. Dan kalau bisa saya bilang, jangan pernah lupa bahwa Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang indah. Mungkin bukan saat ini, mungkin nanti, ataupun tidak sama sekali, itu tidak apa-apa. Karena rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Kehendak Tuhan itu bukan kehendak kita. Yang terjadi terhadap hidup kita itu bukan karena keinginan kita, tapi karena kehendak Tuhan yang mau terjadi dalam hidup kita semua. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, luar biasa. Jadi dulu GG itu sempat chatnya ke Ayu gini. Ajak dulu ke gereja, membusuk mie imanku. Jadi saya masih ingat itu, saya ditunjukin chatnya sama Ayu. Kak, ada temanku,
Dia bilang Benny mau diajak ke gereja karena membusuk imannya. Oh iya, ada membusuk iman, gitu ya. Tapi luar biasa, ya GG salah satu orang-orang yang saya andalkan, terutama terkait mengenai masalah-masalah gereja, karena dia juga statusnya di tempat ini part-timer. Itu ya, saya yakin ada rencana yang besar yang Tuhan taruh di hatinya. Yang setuju katakan amin. Baik, yang berikutnya saya dengan hormat dan dengan kasih Kristus saya panggilkan orang tua kita, Tante Berta untuk maju ke depan. Ya, kasih tepuk tangan dulu ya Maria. Mana Tante Berta, silakan. Ya. Ini diacak ini sengaja, jadi bukan berarti kita nomor 8 di sini, 8 ini ya gitu ya. Nah, silakan. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan, saya disuruh bersaksi. Saya mau bersaksi bagaimana kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang saya alami. Bahkan kami alami bersama dengan anak-anak. Bahwa Tuhan itu sangat baik dan terlalu baik dalam hidup kami. Di sepanjang tahun 2005, Tuhan tak pernah tinggalkan. Kesehatan kami dipelihara. Berkat-berkat Tuhan selalu dicukupkan. Bahkan anak-anak selalu sehat. Puji Tuhan. Ya biasanya namanya manusia masuk angin biasa flu, batuk, tapi tidak bilang masuk rumah sakit. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan dalam keadaan apapun. Pergumulan saya dari tahun 2023 sampai saat ini Tuhan belum jawab. Di mana kedua anak saya yang sudah berumah tangga sampai saat ini belum ada dikaruniai cucu. Puji Tuhan, tapi saya percaya bahwa apa yang saya gumuli Tuhan pasti jawab. Karena waktu saya bukan waktunya Tuhan. Jadi saya sabar menunggu kapan Tuhan jawab pergumulan saya. Juga saya berdoa kepada anak saya baik di Toraja, dalam tugasnya sekeluarga di sana, suami istri belum ya yang nikah waktu tahun 2024. Saat ini juga belum ada cucu. Anak saya yang bungsu, suaminya ada di sini. Ya tugasnya kasihan di tombol pau di atas. Jadi 1 minggu di sana, baru dia kembali lagi 3 jam perjalanan tiba di rumah. Doa saya selama anak saya ini tugas di Tombolo, saya hanya berdoa, lindungi, sertai di perjalanan, selamatkan dia sampai di tempat tugasnya, karena kalau dia ke tempat tugasnya 3 jam perjalanan, begitu juga kalau pulang 3 jam. Tapi sampai saat ini ada bersama-sama dengan kita dalam keadaan tubuh yang sehat, puji Tuhan. Dan kami tetap gumuli dalam doa bahwa hidup kami di dalam Tuhan, kami mau semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita saling mendukung dalam doa, melangkah ke tahun 2026 ini, kita tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan. Ya, kasih tepuk tangan, luar biasa. Ya, ini orang tua kita gitu ya. Saya kalau bercanda sama dia ini agak sarkas memang. Jadi kalau ini ya, biasa saya kalau dari jauh, saya kadang-kadang ngomel, ini janda satu ini kemana, kayak gitu ya. Jadi, tapi dia selalu bilang ini ya, ini gitu ya. Ini orang tua kita di tempat ini. Baik, yang berikutnya saya dengan kasih panggil Victor sama Agnes. Silakan maju ke depan. Oke, ya. Oke, shalom. Baik, saya juga bingung apa yang harus saya saksikan. Ya, saya mau bersaksi bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Jujur, saya bergabung di sini itu baru beberapa bulan, dari bulan 2 tahun ini.
saya bergabung di tempat ini. Tapi itu pun juga saya belum sama sekali mengambil pelayanan di tempat ini. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih beri saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Sedikit kesaksian saya, Tuhan sudah pelihara saya dari tahun 2015 sampai hari ini. Berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidup saya. Walaupun saya mengalami suatu problem yang luar biasa, di mana saya harus bertarung dengan kesehatan saya, dan saya, ya orang bilang saat itu di tahun 2019 itu saya mungkin tidak ada gitu. Tapi saya bersyukur bahwa saya percaya satu hal, kalau Dia masih hidup dalam hidup saya. Yesus masih hidup dalam hidup saya. Dan puji Tuhan di tahun ini, di bulan 4 kemarin, penyakit saya Tuhan sudah angkat. Dan saya bersyukur itu semua karena pertolongan Tuhan. Dari proses yang sangat panjang yang saya harus alami, bolak-balik ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tapi saya percaya di balik proses itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Walaupun mungkin sampai saat ini saya masih banyak sekali pergumulan yang saya harus hadapi ke depan. Di keluarga saya, di tempat kerja saya, apapun itu yang saya harus kerjakan. Walaupun saat ini Tuhan belum jawab, tapi saya percaya apapun saat ini prosesnya, ketika Dia sudah membuka jalan untuk yang masalah saya yang pertama, tapi Dia akan menyelesaikan masalah saya yang berikutnya. Dan saya percaya di tahun 2026 nanti Tuhan akan membuka jalan yang luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya hari ini ditunjuk untuk bersaksi. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. 2025 itu bukan tahun yang enak buat saya. 2025 itu tahun yang cukup sulit bagi saya, bagi mama saya. Kebetulan saya cuma berdua sama mama. 2025 tuh banyak masalah, pekerjaan iya, keluarga iya, keuangan iya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, hari ini mungkin lebih buruk lagi, mungkin lebih mungkin masalah lebih besar lagi. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya cerita sedikit. Orang tua saya itu berbeda keyakinan, saudara. Tapi puji Tuhan sudah pisah ya. Itu salah satu yang saya syukuri karena kalau misalnya orang tua saya mungkin masih bersama, tahun ini saya mungkin belum bisa melayani. Dan kebetulan tahun ini, tahun pertama saya melayani di Gold CC. Kalau yang saya syukuri lah itu, saya bisa melayani tahun ini, karena kalau misalnya masih sama orang tua yang tidak seiman, mungkin kita ada kekang ya, yang mungkin belenggu yang menghalangi kita untuk bisa melayani. Tapi puji Tuhan itu yang saya syukuri bahwa tahun ini saya bisa fokus melayani di sekolah minggu, ketemu sama adik-adik yang lucu-lucu, bisa bisa memberi semangat buat saya untuk terus melayani Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus tahun ini baik, tahun depan juga pasti Tuhan Yesus akan lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, ini kalau lihat yang dari tadi, kesaksian bagaimana mereka melayani tidak dimulai dengan kondisi yang sempurna. Ya, semua orang tadi kita dengarkan mereka mulai pelayanan di tahun ini tidak dengan kondisi yang sempurna dan baik-baik saja. Tapi kalau berani mengambil langkah di sana, itu yang luar biasa, yang setuju katakan amin. Makanya yang mau pelayanan jangan tunda-tunda, kondisimu nanti ideal. Tidak ada kondisi ideal, yang mengerti katakan amin. Yang adalah kemauan yang mau betul-betul melayani Tuhan. Ya. Baik, yang berikutnya kita kembali lagi ke keluarga. Nah, dengan hormat saya panggil keluarga Benyamin Linggi untuk maju ke depan. Ya, ini Vito juga harus maju.
Ayo silakan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya mungkin jemaat GBI Okumene di sini bertanya-tanya, ini jemaat dari mana sampai diberikan kesempatan untuk bersaksi. Tapi puji Tuhan, sesuai dengan Pak Gembala tadi sudah sampaikan, bahwa apa yang terjadi saat ini bukan hal kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Ini adalah istri saya, dia dulunya dari seberang, ya, dia ini orang Surabaya, dulunya pakai penutup kepala, tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, ya dia sudah dimenangkan dan sudah mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan puji Tuhan kami dianugerahi oleh 2 anak, yaitu Javnito dan Holly. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, terutama bagi Pak Gembala di tempat ini, Pak Esra, yang sudah menerima anak kekasih kami, Vito dan Holly, untuk berjemaat di tempat ini sekaligus diberikan kesempatan untuk melayani. Anak kekasih kami, Vito, melayani sebagai tukang parkir. Ya, tukang parkir ministry, tapi ya kata kasarnya tukang parkir. Dan Holly diberikan kesempatan untuk melayani di sekolah minggu dan melayani di Tamborin. Sebab anak kasih kami Holly ini memang talentanya di Tamborin. Dan kami sementara ini berdomisili tetapnya di Papua, di Jayapura, dan kami juga di sana melayani ya sebagai pelayan di salah satu gereja yang sama dengan aliran di tempat ini, yaitu GBI Sola Gracia, yang dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Tan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, untuk menyaksikan kemurahan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita ini, ya kalau kami mau menceritakan satu persatu ya mungkin waktu tidak bisa karena cuma diberikan kesempatan 3 menit paling lama. Ya, dan kami hanya mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tinggal bagaimana kita mau merespon Tuhan dalam kehidupan kita. Cerita sedikit Bapak Ibu, kami sekeluarga ini sekalipun kami tinggal berjauhan, ya saya dengan istri saya di Jayapura, ya kami menikmati hari-hari kami, menikmati honeymoon kami kembali seperti dulu pada saat masih berdua, karena anak kasih kami berdua di kota Makassar. Jadi sekalipun kami tinggal berjauhan, tapi puji Tuhan kami setiap malamnya itu, karena kami sudah komitmen bahwa kami akan membaca firman Tuhan atau Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Dan puji Tuhan, mungkin ini tahun ketiga atau kami melewati 3 kali perputaran. Dan itu kami laksanakan setiap malam. Jadi kadang sampai, makanya di sini mereka ini merasa baru jam 11 atau jam 12, kami di sana sudah jam 1, jam 2, sudah ngantuk-ngantuk, tapi mereka di sini masih ya ketawa-ketawa saja. Jadi akhirnya kadang kami di sana itu bangun pagi-pagi ngantuk, tapi ya itu tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap di dalam hadiratnya Tuhan, karena kami komitmen untuk tetap membangun mesbah doa dalam keluarga kami. Karena ya lewat ketekunan kami untuk setiap malam atau setiap hari membaca firman Tuhan. Kalau malamnya kami bersama-sama membaca ya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu,
Dan pagi harinya saya dengan istri saya membaca Amsal sebagai pedoman dalam kehidupan kita, karena lewat Amsal ini hikmat-hikmat Tuhan akan kita temukan dalam kehidupan berkeluarga. Sebab itu pewahyuan yang sangat luar biasa bagi keluarga kita sebagai penuntun dalam menjalani hari-hari kehidupan kita setiap harinya. Jadi itu yang kami lakukan setiap hari dalam kehidupan rumah tangga kami, dan ya kami sendiri ya puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kami tetap diberkati Tuhan dalam setiap usaha bis pekerjaan kami. Apa yang tidak kami pernah pikirkan itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya namanya orang wira swasta seperti tadi kesaksian dari pemuda pertama bahwa dalam setiap usaha itu pasti ada tantangan, rintangan, dan pasti ada persaingan yang tujuannya untuk mau menjatuhkan kita. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membela kita. Ketika Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tetaplah tekun dalam Tuhan. Terutama di tahun 2026 ini, kita sudah dengar bersama-sama Pendeta Daud Sony, Daud Sony mengatakan bahwa tahun 2026 ini lebih susah lagi di tahun 2025. Karena tahun 2026 akan terjadi inflasi. Oleh karena itu, mari kita semakin tekun dalam Tuhan, dan Tuhan pasti akan membela kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Oleh karena itu, ya dari tempat ini juga kami mohon dukungan doa bagi anak kami Vito dan Holly dalam menempuh pendidikan di Kota Makassar ini. Biarlah mereka dapat menjalani pendidikan mereka sampai selesai dan dapat meraih cita-cita mereka, apa yang merupakan kerinduan mereka dalam kehidupan mereka. Ya biarlah lewat perkenan Tuhan itu dapat tercapai. Mungkin itu saja yang dapat kami saksikan, masih banyak lagi sebenarnya yang kami mau ceritakan. Tapi karena waktu, kita akan berbagi bersama-sama untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga lewat kesaksian hidup yang kita alami itu dapat menumbuhkan iman kita satu sama lainnya. Demikian, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, luar biasa. Kesaksian yang luar biasa. Nih, ini aslinya mesbah keluarga, kan begitu ya. Setiap malam harus ada baca Alkitab. Luar biasa sekali. Ini yang harus kita jadi teladan buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Baik, yang berikutnya saya panggilkan dengan ini anak muda lagi nih. Ya, ini sangat muda sekali. Ya, saya panggilkan Ekel sama Pak Enos ya. Silakan maju ke depan. Ini yang dari tadi yang nongol-nongol ini dari teman-teman Ground Pro, gitu ya. Oke, silakan. Ekel nggak boleh nyanyi ya, nanti kelamaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau saksikan flashback kehidupan saya. Jadi jujur, sekolah minggu itu saya tidak pernah nikmati. Karena dari kecil saya sempat ikut orang tua angkat yang muslim. Jadi kurang lebih kelas 5 SD. Jadi itu saya tidak pernah nikmati, rasakan namanya sekolah minggu. Tapi ya bersyukurlah kalau saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang masih bisa merasakan sekolah minggu, ya puji Tuhan. Dan setelah tamat ini, belum tamat SD, saya ikut tante saya. Nah disitulah awal yang saya rasakan namanya kasih mula-mula kepada Tuhan.
waktu SMP itu kelas 2. Di situ bagaimana saya rasakan biar jauh itu kayak dekat aja, jalan kaki tidak terasa. Nah sampai kerja sampai tahun 2020, di situ akhir-akhir itu yang awal-awal COVID kalau saya salah ya, disitulah saya alami namanya bagaimana tekanan yang sangat berat dalam kehidupan saya, di mana saat itu ibu saya meninggal, dan juga saat itu ya saya tidak ada kerjaan sama sekali, nol. Waktu itu tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, di saat-saat yang sangat mau menjatuhkan iman saya, di situ saya bisa rasakan bagaimana campur tangan Tuhan, sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan, tidak pernah tidak pernah ada dalam benak saya. Itu teman saya yang dari sudah 7 tahun sudah lost contact, dia hubungi saya cuma untuk nawarin kerjaan, sudah itu menghilang. Saya bilang caranya Tuhan untuk memberikan saya sebuah kerjaan itu memang di luar ini. Tapi ya, yang menjadi dilema saat itu juga tempat saya waktu digembalakan di tempat itu. Pendeta saya bilang, kalau itu pekerjaanmu menghalangi pelayananmu, ya tinggalkan, buang saja. Saya bilang, loh, itu jadi pergumulan saya dalam beberapa ini. Kok ini nyata-nyata ini pekerjaan bukan saya yang mau, tapi memang itu Tuhan arahkan teman saya yang memang yang tidak pernah saya ketemu. Bahkan berapa kali, 3 kali mungkin saya langsung reject karena nomor tidak dikenal. Tapi yang keempat kalinya saya terima. Dan itu saya ndak ini, jadi ya setelah saat itu ya sudah saya pamit secara baik-baik untuk keluar dari sana. Dan selama itu saya tidak pernah cari gereja-gereja lain, tapi ya pindah-pindah lah, sempat beberapa tahun di sini, di situ-situ. Jadi kayak mengembara, tapi belum ada yang membuat saya bisa betah gitu. Tapi puji Tuhan, ini gereja di sini, ini saya sudah berapa tahun sebelum saya ke sini. Itu kan saya di belakang kos-kosan. Tapi ndak pernah saya lewati saja ini gereja, ndak pernah bilang saya mau singgah, mau ini untuk ibadah. Tapi yang lucu caranya Tuhan untuk ini bawa saya ke sini tuh ya melalui ini. Ada keluarga saya yang di Papua yang nelpon, dia bilang kamu ke sini
Oma di Bontoramba sini, lorong 1. Nah dari situlah awal saya bisa sama-sama teman-teman di sini beribadah, terbangun kembali untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Sekira itu aja untuk ini. Kalau tidak ada halangan, Tuhan tolong, mungkin tahun depan ya mudah-mudahan masih bisa di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan pada malam hari ini. Sebelum saya menaikkan satu pujian, saya ingin bersaksi sedikit. Di tahun 2025 ini kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Meskipun saya secara pribadi, saya dengan keluarga saya satu rumah, kami berbeda dominasi gereja. Papa saya juga seorang majelis, berbeda, dan mama saya juga beda. Bahkan ada saudara saya, tapi itu tidak menjadi gangguan. Kami tetap sukacita. Setiap malam kami selalu saat teduh baca Alkitab. Dan memang pada waktu itu pergumulan sekali dalam memilih gereja. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Saya tanya kenapa bisa dalam satu keluarga ini kami berbeda dominasi gereja. Tetapi di balik itu papa mama saya selalu support saya dalam pelayanan. Dan saat ini saya mengalami pergumulan di tahun 2025. Saya mendapatkan pekerjaan dan hal ini terganggu dalam pelayanan saya karena jam kerja saya itu dari Senin sampai hari Minggu kadang-kadang itu yang jadi problematik dalam membagi waktu. Kadang juga kalau misalnya saya mau bolong itu bahkan potong gaji. Tetapi kembali lagi apa yang Tuhan taruh pasti ada rencana yang terindah. Dan saya minta Bapak Ibu Saudara bantu dalam doa, dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya. Semoga kedepannya Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Sebelum menutup kesaksian, saya ingin menaikkan pujian Goodness of God. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that you wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh,
I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oh luar biasa ya, baru-baru pendetanya iringin main keyboard ya. Luar biasa. Spesial itu, spesial aneh ya. Jadi baik, berikutnya dari orang tua kita ada Oma Yohana, silakan maju ke depan, akan bersaksi juga. Nah ini juga sudah lama di tempat ini gitu ya. Jadi ini orang tua kita juga. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah, gak usah naik tangga Oma, ini aja. Ya. Selamat malam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat menyambut tahun 2006 pada malam ini. Ya, saya sebagai orang tua di sini sudah lama kami di sini sejak almarhum Bapak Gembala masih hidup, kami selalu sama dan selalu sama-sama. Adik-adik masih kecil dulu kami sudah sama-sama ibadah di tempat-tempat belum ada tempat di sini dulu. Puji Tuhan, saya akan menyaksikan bahwa saya sekarang sudah berumur 77,5. Ya, kalau tahun ya itu bukan karena kekuatan saya atau karena kegagahan saya atau karena kesehatan saya, tapi semata-mata hanya karena Tuhan. Karena saya kalau dalam keadaan sakit apapun, saya membaca firman Tuhan bahwa kalau kita dalam keadaan sakit apa itu bagaikan emas yang akan dimurnikan begitu. Jadi saya percaya bahwa kalau saya sakit-sakit lagi ini Tuhan mau memurnikan pengiringan saya kepadanya supaya saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah saya sebagai oma sudah punya cicit 4 dan semua sehat-sehat, bahkan cucu saya yang tahun 2006 si Tito dari Nabire, Papua juga menyelesaikan studinya di Teknik Sipil Unhas di sini. Puji Tuhan sudah kembali ke sana tidak lama, ya mendapatkan juga pekerjaan yang terbaik. Puji Tuhan, semua saya boleh saksikan bahwa hanya karena kemurahan Tuhan, karena doa saya sebagai oma, karena opa sudah tidak ada, jadi saya sendiri. Saya sebagai oma mendoakan anak-anak, cucu-cucu, titit-titit, semua keluarga besar saya. Saya mendoakan selalu, dan ternyata Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan keluarga kami. Cucu titit saya pertama sudah hampir selesai SMA, sudah ujian tahun ini, titik saya yang pertama, dan anak-anak saya yang lain boleh bekerja dengan baik. Semua itu karena Tuhan. Ya, orang biasa tanya dengan siapa oma di rumah saya, dia biasa sebenarnya dengan ada cucu datang kuliah, saya sama-sama. Tidak takut-takut apa, tidak, karena saya selalu percaya dan saya yakin bahwa Tuhan selalu menyertai saya dalam keadaan apapun. Saya selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Itulah Tuhan kita, bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya sebagai oma yang sudah lanjut usia ini. Menyerahkan, selalu berserah dan menyerahkan anak-anak cucu titik saya ke dalam tangan Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu baik, tak pernah meninggalkan kami semua sampai saat ini. Kami ada sebagaimana ada, bahkan cucu saya
ada yang mau diusuda nanti tahun ini, bahkan yang lain mau masuk lagi di universitas. Puji Tuhan, itulah kebaikan yang sungguh saya rasakan sebagai oma, bahwa itu Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Tidak ada apa yang saya perbuat. Saya sering-sering puasa juga, tetapi sekarang kurang puasa, misalnya biasa setengah hari saja karena sudah tidak tahan. Dulu saya masih tahan 3 hari, ya puasa terus, ya dulu. Kami di Pondok Haleluya sana kalau puasa 3 hari ya terus, tidak pernah buka. Tapi sekarang puji Tuhan, saya sudah tidak bisa lagi berpuasa sampai begitu lama. Hanya saya berpuasa setengah hari, ataukah saya bangun subuh-subuh, saya berdoa, saya serahkan semua anak-anak cucu cicit saya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan keluarga besar saya yang ada di Toraja, dimanapun saya hanya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Itulah kesaksian saya pada malam ini, bahwa hanya karena Tuhan saya mencapai umur yang begini. Sudah panjang 77,5 karena Tuhan. Ya, puji Tuhan, tak ada apa-apa yang saya harus balaskan kepada Tuhan. Saya hanya mau lebih, itu doa saya dalam tahun 2005 ini, bahwa saya mau lebih beriman, lebih bertambah-tambah untuk mengiringi Tuhan, bahkan lebih mau melayani Tuhan dalam masa tuaku. Itulah permohonan saya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, luar biasa Oma. Berikutnya ya, dari anak muda lagi, saya panggilkan Erli dan Judi. Silakan maju ke depan. Erli, ayo. Silakan. Nah. Iya, habis ini setelah itu pakai siap-siap ya. Closing. Gitu ya. Puji Tuhan, Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelumnya sangat mohon maaf karena pakai sendal, masih pakai baju kantor juga. Jadi basically memang baru pulang kantor. Sebenarnya hari ini jadwal pelayanan worship leader di ibadah tutup tahun. Tetapi menghubungi ketua PAW menginformasikan bahwa kemungkinan tidak bisa melayani karena akhir tahun, jadi memang minta izin untuk belum bisa join pelayanan. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Judi Kristianto Salama, dipanggil Judi. Saya lahir di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Besar sampai selesai kuliah selama 23 tahun di Kota Manado. Kemudian merantau 4 tahun di Kota Ternate. Setelah 4 tahun dari Ternate saya pindah tugas lagi ke Nabire, Papua Tengah selama 3 tahun 3 bulan. Dan berada di Makassar posisi 8 bulan per bulan ini. Dan sangat mengucap syukur anugerah Tuhan yang luar biasa. Terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ya, tidak punya harta yang banyak, tidak punya harta yang sedikit. Ada di tengah-tengah, puji Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Ayah saya meninggal ketika saya masih SMA. FYI, saya dari keluarga yang lumayan berantakan. Ya, papa saya seorang pemabuk, punya beberapa anak dari hasil hubungan gelap juga. Ya, perihal kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi hal yang biasa buat saya. Setiap harinya saya saksikan di rumah. Dan papa saya meninggal tanpa meninggalkan apapun di keluarga, termasuk uang. Jadi ketika papa saya meninggal, putus harapan saya untuk melanjutkan sekolah ataupun kuliah. Jadi bayangkan ketika kita menggantungkan sebuah harapan kepada seseorang dan tiba-tiba orang itu tidak ada. Ya, itu yang saya alami ketika saya masih SMA. Saya sharing sedikit. Ya, ketika saya kelas 2 SMA, papa saya meninggal. Dari Manado saya ke Halmahera untuk kuburkan papa saya. Dan rencananya saya tidak mau kembali lagi ke Manado untuk
melanjutkan sekolah, jadi kayak ya sudah, whatever will be, will be. Ya apapun yang mau terjadi, terjadilah. Dan akhirnya dari pihak sekolah menghubungi, suruh saya kembali, dibantulah saya sampai selesai SMA. Ketika selesai SMA, menjadi tantangan tersendiri melihat teman-teman seangkatan saya harus kuliah, dan saya tidak tahu harus buat apa. Ya, ketika sudah selesai dengar hasil, saya kembali ke sekolah, saya duduk tepat di ruang kepala sekolah, di tangga. Saya ngobrol sama Tuhan secara belak-belakan, saya bilang, Tuhan kalau saya tidak kuliah, kasihkan saya pekerjaan yang baik. Saya bilang begitu. Kalaupun gak dapat pekerjaan, please bantu saya untuk bisa kuliah. Dan kemudian ada beasiswa, saya coba di ITB, puji Tuhan, lulus beasiswa 100%. Dan ketika mau berangkat, sudah dikirimkan, saya tinggal di sini, dosen saya ini, fasilitas ini yang saya dapatkan. Jadi saya tinggal bayar uang tiket pesawat saja. Ketika besoknya mau berangkat, mama saya bilang tidak ada uang. Ya, saya masuk ke kamar, saya menangis. Kakak saya masuk, hanya disapu-sapu bagian belakang saya, jangan dulu kuliah ya. Bayangkan ketika kita mengejar sesuatu dan tiba-tiba pintu sudah terbuka, tiba-tiba dibilang begitu, jangan dulu kuliah ya. Itu langsung gelap, kayak langsung oke, mau apa gitu. Ya saya dihubungi terus dari pihak kampus, jam berapa kedatangannya, nanti dijemput apa sebagainya. Karena kecewa saya lepas kartu SIM-nya, saya patahkan, saya ganti nomor. Ganti nomor, di situ kayak sudah, berarti saya harus cari kerja. Karena memang tidak ada satu orang pun yang bisa diharapkan waktu itu. Akhirnya, karena saya orang yang tidak mudah menyerah, ya saya coba cari lagi beasiswa lain karena saya pikir kalau saya nggak bisa dapat beasiswa keluar, saya harus cari beasiswa di dalam kota. Akhirnya saya cari beasiswa seputaran kota Manado dan puji Tuhan dapat lagi. Saya ikut beasiswa berprestasi, dibantu Tuhan pastinya. 100% juga tidak ada biaya sepeser pun sampai saya selesai kuliah, sampai wisuda, ya begitu. Banyak sekali tantangan, syaratnya nilainya harus apalah, jadi memang penuh tantangan dan bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu 3,5 tahun dengan predikat cum laude, semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih. Dan kalau mau melihat ke belakang, banyak sekali hal yang mustahil tetapi dibuat Tuhan menjadi mungkin. Saya share agak panjang sedikit gak apa-apa ya. Ya waktu ketika saya lulus di ITB, di kampus yang pertama, saya share sedikit. Waktu itu saya berdoa, tiap hari saya saat teduh. Saya dapat ayat, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam pikiran, yang tidak pernah dengar telinga, itu yang disediakan Tuhan. Hari berikutnya lagi saya baca firman, tiba-tiba muncul, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Besoknya lagi ketika saya baca ayat, jadi saya tuh buka Alkitab itu acak-acakan, jadi kayak saya percaya ketika saya buka acak, saya percaya Tuhan pasti bicara. Dan ayatnya selalu pas, ada juga ayat yang saya dapatkan, karena masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan bayangkan semua ayat itu sangat mendukung, tiba-tiba ketika mau berangkat tidak ada uang. Ya, waktu itu saya mempertanyakan ayat-ayat ini. Saya sampai menangis di kamar, saya bilang, Tuhan, beberapa waktu lalu saya baca ayat katanya, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati itu Tuhan sediakan. Kok ini gak ada uang tiket buat berangkat? Kemudian saya bilang lagi, Tuhan, kemarin saya baca katanya, karena masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kemudian ada lagi Ayub, ayat favorit saya sampai hari ini, ya Ayub 42 ayat 1, katanya aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kok ini gagal? Ya, ketika saya lulus di universitas yang kedua, di beasiswa yang kedua, ayat itu muncul lagi. Bayangkan semua ayat itu muncul lagi. Kayak Tuhan sedang bicara, ini ayat yang kemarin. Apa yang kau tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Mungkin yang saya pikirkan waktu itu ITB. Tapi yang tidak pernah saya pikirkan kampus yang ini. Ya, kemudian firman Tuhan bilang adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Itu pun terjadi. Sebab masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu terjadi. Terus dibilang sebab aku tahu rencanamu tidak pernah gagal dalam hidupku, yang Ayub itu pun terjadi. Ya, dari situ ketika saya baca nama saya lulus di beasiswa di kampus yang kedua, di saat orang lain teriak, senang, bahagia, menangis, saya diam ya. Saya tarik nafas panjang kayak cuma enggak tahu bilang apa, kayak Tuhan baik. Ya, jadi kalau sampai hari ini banyak orang bilang hidupmu enak, ya, kerjaanmu baik, ya, pendapatanmu baik, kau ada di lingkungan yang baik. Mereka melihat hasil dari banyak hal yang saya tabur di masa lampau. Ya, saya melayani dari kelas 2 SMP.
yaitu sudah melayani singers. Saya mulai worship leader kelas 1 SMA dan puji Tuhan, anugerah Tuhan, saya bersyukur kalau begitu banyak orang tumbang dalam pelayanan, saya masih bisa bertahan sampai hari ini, even banyak jatuh bangunnya, tapi Tuhan yang mampukan, Tuhan yang selalu kuatkan. Dan ketika saya ada di gereja ini, ya saya dengar waktu itu Vero nyanyi lagu Berkali-kali Kau Menolong, yaitu menjadi salah satu lagu favorit saya ketika saya ada di gereja ini. Tiap kali dengar lagu itu, kayak saya langsung flashback semua hidupku, maksudnya kayak dari buruknya, dari apanya, dilempar kemana, pindah tugas kemana. Dan setiap kali pindah tugas harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, harus cari gereja yang baru, cari komunitas baru, cari teman yang baru. Dan ada di tempat ini, ya Gold City adalah rumah buat saya secara pribadi. Ya, jujur ada beberapa gereja yang saya tempatkan waktu ketika saya datang. Tetapi memang saya enggak rasa rumah. Saya sampai bicara sama rival. Rival, kenapa saya jauh-jauh tinggal Pengayoman harus bergereja di BTP yang sekali naik Grab mobil 50.000, kalau saya naik Grab motor 30.000, bayangkan saya pulang balik, belum kalau saya pergi latihan, belum kalau saya doa. Saya bilang gitu dia, kalau bukan karena saya merasakan Gold City adalah rumah, saya tidak akan berkorban seperti itu, saya bilang gitu ke dia. Karena kebetulan waktu dia masih kos di area dekat kos saya, dia sering antar saya, kayak sama-sama dengan motor. Terus dia sempat tanya, Kak, kenapa kau tidak pilih gereja yang dekat-dekat kosmu? Saya bilang, Pal, saya tidak cari gereja, saya cari rumah. Saya bilang begitu. Karena memang setiap kali saya penempatan pindah tugas, saya tidak cari gereja, saya cari rumah. Rumah tempat saya bertumbuh, rumah tempat saya diterima, rumah tempat saya mendapatkan rekan sepelayanan, orang yang mampu mendukung, memotivasi ketika saya lemah. Bahkan saya mampu diberkati dengan setiap puji-pujian, sama seperti yang pujian yang saya katakan tadi. Dan sampai hari ini tiap kali dengar pujian itu, apalagi kalau Vero yang nyanyi, pasti saya kayak langsung ingat, iya ya, berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan menopang sampai hari ini. Dan ada di tahun ke-8 merantau, ya ini Natal ke-8 dan tahun baru ke-8 saya merantau, ya sendiri tanpa Natal bersama keluarga. Tetapi selalu mengucap syukur, anugerah Tuhan selalu baik dalam hidup saya. Mohon maaf terlalu panjang, semoga memberkati, memotivasi di tahun 2026 lebih semangat, lebih cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Mungkin banyak sekali kebaikan Tuhan yang boleh saya rasakan hingga saya kayak enggak tahu lagi bagaimana ceritakannya ke teman-teman dan bersaksi di depan ini. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Erli Kasnasinaga, dari asalnya itu dari Riau, saya asli orang Batak. Jadi sebelumnya di tahun 2022 saya berangkat dari Riau ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Karena perkuliahan. Dan sedikit flashback atau cerita, di tahun 2022 itu adalah masa-masa yang mungkin saya rasa itu adalah berat. Karena di tahun, mohon maaf, karena di tahun 2022 sebelum saya di tahun 2022 saya mengalami penyakit yang mungkin saya rasa ini sangat berat dalam hidup saya. Tapi Tuhan, gak tahu kenapa Tuhan kasih ke saya. Karena mungkin saya rasa ini gak bisa saya lewati. Dan di masa itu juga adalah peralihan dari masa SMA ke masa perkuliahan. Di tahun 2022 juga kan itu saya mengalami penyakit yang
mungkin saya rasa berat hingga kayak operasi. Di saat itu saya kayak bilang sama Tuhan, kenapa harus saya yang mengalami, kenapa kayak Tuhan kasih seberat ini. Mungkin gak bisa aku lewat itu sendiri, tapi mungkin ini semua pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupanku. Saya bisa kuat hingga pada saat ini. Setelah itu, setelah masa pemulihan dan di tahun 2002 juga kan saya kuliah. Nah ini mungkin hal terberat juga yang saya alami karena saya dari Pekanbaru ke Makassar itu kayak cuman sendiri. Baru di situ keadaan saya itu pasca pemulihan dan saya rasa kayak nggak mungkin ini terjadi, nggak mungkin, saya nggak sanggup kalau cuman sendiri tinggal di Makassar. Dan kondisinya cuman saya tuh diantar sampai di bandara saja dan kayak belajar untuk hidup sendiri di Makassar. Kemudian kayak saya melupakan segala yang kayak mungkin sakit itu dan saya kayak untuk berusaha untuk kuat sendiri. Dan tahun 2020 23 ke 24 ya saya balik ke sana kayak mungkin bertemu keluarga begitu. Kemudian di tahun 2024 hingga pada saat ini saya belum pernah pulang lagi. 2022 ke 2023 saya balik ke Pekanbaru dan 2023 sampai 2025 saya belum balik karena kayak memberatkan untuk kedua orang tua saya. Walaupun secara dibilang mungkin bisa dibayar orang tua untuk tiketnya, tapi saya nggak mau karena takut untuk membebani orang tua. Jadi kayak saya untuk berkomitmen tidak balik hingga saya mendapatkan gelar sarjana saya dan mungkin suatu hal yang saya berikan ke orang tua saya bahwa saya menunjukkan saya itu bisa untuk mandiri karena sebelumnya mungkin karena saya adalah anak terakhir saya kayak kurang dipercaya sama orang-orang. Mungkin kayak dibilang anak terakhir itu pasti manja, anak terakhir itu pasti nggak bisa ngapain-ngapain tanpa bantuan orang tua atau bantuan yang lain-lain. Tapi saya mau buktikan bahwa Tuhan percaya bahwa saya itu lahir sebagai anak terakhir, bukan sebagai beban dan bukan sebagai kayak yang diejek-ejek orang. Kayak kamu tuh gak bisa begitu. Tapi saya mau buktikan karena kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya, kita itu bisa berdiri sampai sekarang dan menunjukkan bahwa Tuhan itu yang selalu menyertai kita. Dia tidak memandang anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi karena penyertaan Tuhan kita bisa hadir pada saat ini. Kemudian di tahun 2020, di awal tahun 2025 penyakit ini mungkin muncul lagi. Karena saya juga tidak pulang, jadi kayak saya parnoan gitu. Kayak ini kenapa lagi bisa ada, padahal kemarin sudah dioperasi dan dokternya bilang gak ada lagi. Terus kenapa kayak tiba-tiba ada lagi. Nah di situ saya kayak bergumul lagi. Kenapa lagi Tuhan kasih cobaan seberat ini lagi sama saya. Tuhan kasih cobaan yang diulang lagi. Padahal kan saya sudah berdoa untuk membuat hidup saya untuk sehat gitu.
saya tidak tahu jawabannya dan saya selalu berpositif thinking bahwa ketika kamu dikasih suatu cobaan, kamu itu dipromosikan oleh Tuhan. Kamu itu kayak naik stage dari yang rendah ke bawah. Dan dia itu bukan untuk menguji, tapi untuk membuat kamu itu bisa naik kembali. Di tahun itu juga adalah masa-masa terberat saya karena saya kayak baru mengalami lagi seperti ini, tapi nggak pulang ke rumah saya. Jadi kayak saya menghadapi tantangan baru. Saya kayak bilang kalau misalnya pikiran ternegatifnya, kalau misalnya saya operasi lagi di sini, siapa yang temani saya begitu. Jadi saya kayak sebenarnya saya nggak mau membebankan banyak orang, walaupun kayak ada kenalan di sini, tapi saya nggak mau sampai orang lain itu tahu. Jadi kayak ya udah saya mengalami sendiri begitu. Oh ya, sebelumnya saya masuk di sini tahun 2023 kalau nggak salah. Tahun 2023. Nah 2022 saya gereja di gereja lain. Tapi saya merasakan kenapa kayak ada yang kosong, saya bergereja ini untuk apa sebenarnya. Kayak saya nggak melayani, datang gereja cuman ibadah, belum tentu juga mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu masuk. Jadi kayak kadang-kadang ngantuk gitu. Terus saya itu di sekretnya saya, itu saya berbicara sama kakak tingkat namanya Kak Virgi. Saya bilang, Kak Virgi gereja di mana? Terus Kak Virgi kayak cerita di GBI. Terus nggak tahu kenapa sampai saya juga ikut ke situ. Intinya saya bertanya di sana pelayanannya apa aja Kak dan persyaratannya apa. Nah ini kan background saya itu adalah bukan yang background karismatik, tapi saya datang ke sini kayak nyaman saja, kayak menganggap semua ini adalah rumah bagi saya dan kakak-kakak dan pastor juga sebagai orang tua saya di sini. Nah, singkat cerita, saya masuk ke sini, pelayanan pertama saya itu adalah guru sekali minggu dan multimedia. Kayak di sini saya pelayanan yang saya benar-benar rasakan bahwa bergereja itu, beribadah itu seperti ini. Jadi kayak saya merasakan kenyamanan di sini. Kemudian singkat cerita di tahun 2025 ini adalah suatu kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Di 2025 saya juga dipercayai menjadi asisten dosen yang mungkin itu yang mungkin itu mahasiswa bilang ini dosennya galak banget, yang kayak astaga gak bisa ini dilawan atau gak bisa ini diambil moodnya, hatinya begitu. Tapi gak tahu, saya juga pernah bergumul kayak Tuhan gimana nih, apalagi ini dosen PA aku, bisakah ini aku taklukkan gitu. Terus gak tahu ya, karena mungkin saya juga udah berserah. Nah suatu hari itu saya kayak buat paper, bukan paper sih. Intinya kayak paper yang menjadi nanti skripsi kami. Nah dia tuh tertarik sama hal itu dan dia tuh kayak bilang, oh ajari saya seperti ini. Terus saya kayak belajar tekun gitu. Enggak tekun-tekun banget sih, tapi kayak
yang bisa saja yang saya buat itu yang saya kasih ke dia. Jadi kayak, oh iya bagus ini, bagus itu. Jadi kayak, kenapa ya Tuhan kasih di tahun ini sedih, terus endingnya juga enggak sedih tapi bagus gitu. Terus singkat cerita, sebenarnya kayak jadi asisten dosen itu agak sulit dan ribet karena dia tuh adalah orang yang perfeksionis. Jadi kayak kalau kita kasih materi ke dia tuh pasti bilang, wah kurang ini, tambahin. Terus kayak berulang-ulang direvisi, berulang-ulang dibilang, ambil dari sini, ambil dari situ materinya. Jadi kayak itu adalah salah satu tantangan baru sama kehidupan saya. Dan sampai sekarang juga saya nikmati karena menurut saya adalah hasil ketekunan saya yang saya berikan selama saya berkuliah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila kepanjangan. Terima kasih. Berikutnya yang terakhir ada Bapak Gideon Jimmy Borang. Saya persilakan Mas Gideon. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Ini. Puji Tuhan, sebelum saya bersaksi, saya undang keluarga saya dulu naik ke atas semuanya. Istri saya, anak-anak Gerald Onel Iko, puji Tuhan. Sebenarnya malam ini, hari ini kami mau menyanyi, cuman tadi Iko sudah pesan jangan usah nyanyi. Udah kelamaan. Puji Tuhan, kami bersyukur sepanjang tahun 2025, sungguh penyertaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kami ya. Seperti ada lagu pujian itu, bukti kebesaran-Mu ya. Tuhan nyatakan bukti kebesarannya dalam hidup kami. Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi sama anak kami Iko, yang sakit yang berat ya di awal tahun, sebenarnya tahun 2024 mulainya sampai pengobatannya berlanjut sampai 2025. Tapi puji Tuhan, seperti lagu itu nyatakan bukti kebesaran Tuhan, karena tiap hari kami menyaksikan kebesaran Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak kami Iko bisa menjalani pengobatan ya yang berat bagi anak-anak kecil ya, tapi saya lihat ini kuat, tidak pernah mengeluh, walaupun sebenarnya dia juga rasa sakit, tapi dia tetap bertahan, dia tetap kuat, dan itu membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami ya. Dalam perenungan saya seringkali bertanya, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Tapi Tuhan menguatkan saya ya melalui firman-Nya bahwa Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anak ya. Artinya kalau Tuhan sudah angkat sebagai anak, kita akan disertai oleh Tuhan. Amin. Kalau sebagaimana kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, kita pasti akan mendampingi anak-anak kita. Tidak mungkin anak kita dibiarkan untuk terjerumus. Tidak mungkin kita membiarkan anak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan kami. Dan saya renungkan dan saya berkata terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kami sebagai orang tua, saya sebagai pribadi, bahwa ada Tuhan bersama dengan kami. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami, baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, Tuhan katakan percaya bahwa aku menyertaimu. Dan firman Tuhan katakan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Oleh sebab itu biarlah melalui kesaksian kami ini buat jemaat Tuhan yang mungkin akhir-akhir ini, saat ini, atau mungkin sudah bertahun-tahun mengalami pergumulan, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan usaha, percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita, akan memberi kita jalan keluar. Mungkin masalah kita mungkin tidak selesai seketika,
Tetapi saya melihat bahwa Tuhan yang mengubah pola pikir kita, pandangan kita bahwa kita harus bagaimana hidup menurut kehendak Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Mungkin bagi kita nggak enak, tapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk beri masa depan kita yang penuh harapan. Amin. Dan anak kami Gerald Oneliko bisa melayani bersama-sama di tempat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Istri kami juga bisa melayani bersama-sama, semuanya karena kemurahan Tuhan. Cuma mungkin jadi pergumulan kami selanjutnya, ya mungkin sudah berapa tahun sih, saya sudah kurang lebih 13-14 tahun lah ya, terpisah dengan mereka karena harus menjalani tugas pindah-pindah ke sana kemari. Setiap 2 minggu sekali kami harus balik ke Makassar untuk melihat mereka. Jangan sampai saya sudah terlalu lama tidak pulang, terus saya datang ke rumah bilang, siapa ya, cari siapa ya, sudah tidak kenal. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memelihara kami melalui pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, membawa kami semakin terbuka melihat hal-hal baru, cakrawala baru yang Tuhan bukakan bagi kami. Bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan tetap mengasihi kita apapun yang kita alami. Percaya saja bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Amin, puji Tuhan. Dan kesaksian ini sebagai penutup dari kesaksian-kesaksian yang lain. Dan mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan. Oke. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pengumuman dan lain sebagainya, saya rasa kalau kita malam hari ini tidak dengarkan firman Tuhan, kayaknya bukan ibadah, ya. Jadi kita tunduk kepala, kita dengarkan firman Tuhan, ada pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kesaksian yang menguatkan, buat kami kenal siapa Engkau sebenarnya Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2025 Engkau menyertai. Kami yakin di penghujung tahun ini ada pesan Tuhan yang mau disampaikan. Urapi kami semua di tempat ini sehingga saat firman Tuhan disampaikan kami mengerti dan kami dapat menerima sesuatu dari Tuhan malam hari ini. Pewahyuan, penyingkapan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, saya cuma minta waktu 15 menit. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kalau di akhir tahun kita itu sibuk mengevaluasi banyak hal, betul atau tidak? Ya, kalau yang usaha, evaluasi bagaimana laba ruginya, target tercapai atau tidak, rencana ke depan seperti apa, lalu kemudian kembali lagi kemudian proyeksi dan lain sebagainya. Dan itu tidak salah, karena memang itu harus. Tapi malam ini izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan dengan jujur. Apakah hidup kita selama tahun 2026 itu betul-betul selaras dengan kehendak Tuhan? Izinkan saya mempertanyakan pertanyaan ini. Apakah di tahun 2025 kita itu betul-betul apa yang kita lakukan selaras dengan kehendak Tuhan? Bukan cuma sekedar kelihatan rohani. Bukan cuma sekedar kita pelayanan, bukan sekedar rajin ibadah, tapi sungguh-sungguh selaras. Karena saya mau kasih tahu, banyak orang Kristen yang hidupnya enggak hancur, baik-baik saja, tapi pelan-pelan dia melenceng karena tidak selaras lagi dengan firman Tuhan. Dan bukan masalah hidup kita buruk, bukan. Ya, masalahnya hidup kita jalani adalah karena kita menjalaninya tidak sesuai dengan arah yang Tuhan mau. Makanya kita buka dalam Efesus 5 ayat 15. Pesan Tuhan pertama malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam tahun yang baru. Efesus 5 ayat 15. Boleh ditampilkan? Yang pertama Efesus 5 ayat 15 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Tahu artinya ketika perhatikan dengan seksama?
Itu artinya kita harus terus perhatikan bagaimana hidup kita sepanjang tahun 2025. Waktu demi waktu, titik demi titik, coba kita mulai refleksikan, kita mulai lihat kembali. Apakah yang pertama, hidup kita selaras dalam arah hidup kita kepada Tuhan. Nah ini yang orang tidak mengerti. Makanya poin yang pertama, ayo selain kita perhatikan diri kita, maka Tuhan mau, ayo kita mulai perhatikan apakah hidup kita selaras dalam arah hidup kita kepada Tuhan. Penting buat kita arah hidup kita mengarah kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 19 berkata begini, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dengar baik Bapak Ibu, ayat ini berkata, Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya. Tuhan itu enggak anti rencana, Tuhan enggak anti ambisi, Tuhan enggak anti apa yang mau kita capai ke depan, Tuhan enggak anti itu. Tapi Tuhan mau, dia sangat peduli dengan yang namanya arah. Coba boleh dibuka Amsal 16 ayat 9. Tapi Tuhan sangat peduli dengan arah hidup kita. Makanya nanti dikatakan manusia memikirkan jalannya. Tetapi perhatikan apa? Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Ini artinya arah hidup kita penting. Sama-sama katakan arah hidup penting. Ya. Nah hati-hati. Banyak kita, makanya kita perlu refleksikan malam hari ini sebelum kita melangkah ke tahun 2006. Coba kita lihat hidup kita. Apakah kita mulai melenceng? Ya, karena seringkali kita berdoa, Tuhan, bukan kita kadang berdoa gini, Tuhan tolong restui arah yang sudah aku pilih. Harusnya kan kita restui Tuhan, apa itu kehendakmu. Tapi kadang-kadang kita mau arah kita yang jadi, bukan arah Tuhan. Ya. Nah saya mau ingatkan malam hari ini kepada kita semua. Coba kita, pertanyaannya adalah, apakah hidup kita 2025 arahnya sudah benar? Apakah arahnya mengarah kepada Tuhan? Ya. Apakah arahnya mengarah kepada kerajaan Allah? Ya. Nah saya mau pahami dengan jujur buat semua kita malam hari ini. Hidup dalam tekanan itu bukan berarti kita salah arah. Hidup dalam kenyamanan bukan berarti juga kita benar arahnya. Halo? Ya. Firman Tuhan juga gak pernah mengatakan bahwa kehendak Tuhan selalu ditandai dengan hidup yang nyaman. Yang mengerti katakan amin. Karena Lukas 9 ayat 23 berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Artinya apa? Tekanan bisa jadi kita sedang dilatih untuk taat. Yang mengerti katakan amin. Kesulitan bisa jadi bagian proses Tuhan supaya arah kita kembali menjadi benar. Ya makanya coba malam hari ini perhatikan. Hidup Kristen itu bukan pertanyaannya apakah hidupku mudah, apakah hidupku lancar. Tapi pertanyaannya orang yang hidup di dalam Tuhan apa? Apakah hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah makanya dengar baik malam hari ini. Sebelum kita melangkah, apakah tahun 2025 kita terus hidup sesuai dengan arahnya Tuhan? Karena saya mau kasih tahu, tahun 2025 mungkin hidupmu penuh dengan tekanan. Mungkin hidupmu penuh dengan pergumulan. Kita berasa gak selaras. Tapi bisa jadi Tuhan latih kita di situ. Supaya hidup kita kembali selaras kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya saya mau kasih tahu. Saya lanjut lagi. Arah hidup itu tidak berdiri sendiri. Arah hidup akan ditentukan oleh nilai yang kita pegang. Makanya yang kedua, tadi kita harus selaras dalam arah hidup kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus selaras dalam nilai hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayat ini sering kita kutip, tapi jarang kita renungkan. Artinya begini, masalah utama orang Kristen hari-hari ini, orang percaya Tuhan, itu bukan kurang tahu firman. Kita tahu firman, tapi masalahnya adalah pada saat firman, nilai firman itu bertentangan dengan nilai dunia, kita sering mengizinkan nilai dunia di atas firman Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Makanya nilai hidup kita harus ditentukan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus di atas daripada nilai-nilai dunia. Dunia mengajarkan
cepat, aman, untung. Injil mengajarkan setia, benar, taat. Yang mengerti katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kolose 3 ayat 2 berkata begini. Dengarkan baik-baik. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tahu artinya begini? Artinya apa? Bukan disuruh kita memikirkan hal-hal yang goib. No, bukan. Tapi kita artinya gini, pikirkan perkara yang di atas, artinya gini. Kita mengizinkan Tuhan selalu mengkoreksi pikiran duniawi kita. Yang mengerti katakan amin. Itu maksudnya pikirkan perkara yang di atas. Kita membiarkan nilai-nilai surga, koreksi nilai-nilai dan cara hidup kita di bumi. Dan kalau kita lakukan itu, kita menganggap bahwa kerajaan Allah akan lebih penting. Nah, ini penting buat kita semua. Makanya kata pikirkanlah perkara di atas. Ayo mulai malam hari ini. Apa yang menjadi nilai kita, ayo kita kembalikan. Supaya yang menjadi nilai kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Apa yang kita anggap berharga, hati kita akan arahkan ke situ. Makanya pertanyaannya adalah, untuk kita merenungi sebelum kita masuk 2025. Pertanyaannya adalah, sepanjang tahun 2025, apa yang kau anggap berharga? Nah saya rindu, saya berdoa. Ini menjadi pertanyaan, gak usah dijawab, jawablah dalam hati kita. Supaya kita tahu ternyata arah hati saya berubah. Ternyata arah hati saya melenceng. Sehingga pada saat kita memasuki 2026, kita bisa tahu, oh arah yang benar seperti ini. Ya. Sekali lagi, arah ditentukan oleh nilai. Yang ketiga, ya, karena arah ditentukan oleh nilai, seringkali nilai hidup kita diuji melalui keputusan sehari-hari. Apa maksudnya? Artinya begini, hidup kita, coba kita refleksikan kembali. Apakah hidup kita selaras, keputusan kita sehari-hari selaras dengan kehendak Tuhan? Karena begini, Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Saya mau kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ketidakselarasan jarang dimulai dari hal-hal besar. Ketidakselarasan selalu dimulai dari hal-hal kecil. Contoh, kita malas bangun pagi. Itu hal kecil. Tapi kalau kita lakukan itu sampai nanti kita kerja, itu masalah. Ya, itu tidak selaras. Ya. Makanya hidup kita, orang Kristen itu sangat praktis. Banyak orang ingin taat dalam hal besar, tapi menunda ketaatan dalam hal-hal kecil. Nah hal-hal kecil itulah keputusan kita sehari-hari. Ya. Saya ulangi, ketaatan kecil kita dalam hidup sehari-hari. Keputusan kita, contoh misalkan, hari ini saya mau datang pergi ke gereja, tapi ternyata nggak jadi. Ya, hari ini saya mau datang, tapi hujan Tuhan, saya nggak jadi. Keputusan-keputusan ini akumulatif. Ya, dan itu akan kita coba malam hari ini. Coba kita lihat, banyak nggak yang sudah kita lakukan, dan ternyata keputusan-keputusan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau tidak seharusnya kita lakukan. Ya. Sepanjang tahun 2025, dalam keputusan kita sehari-hari, coba perhatikan, apakah kita selaras dengan kehendak Tuhan? Mungkin kita bertanya, kehendak Tuhan itu seperti apa tuh? Pak, Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus adalah contoh hidup yang paling selaras, yang mengerti katakan amin. Selaras dengan kehendak Bapa, selaras dalam ketaatan, selaras meskipun harus menderita. Makanya dengar baik malam hari ini. Kalau dalam kita melakukan kebenaran, engkau menderita. Kalau dalam pelayanan, engkau merasa, wah pengorbanan, it's okay. Kenapa? Karena Yesus pun dalam ketaatannya dia menderita, yang mengerti katakan amin. Yesus gak pilih jalan yang paling nyaman, dia pilih jalan yang paling taat. Dan kabar baiknya begini, Tuhan tidak menuntut engkau sempurna, tapi Tuhan mau kita selaras dengan kehendaknya. Kalau di tahun lalu kita pikir-pikir, kita berdoa, oh kayaknya saya belum selaras deh. Mari coba malam hari ini, coba tanya sama diri kita masing-masing. Selama tahun 2025, apakah semua keputusan, semua arah hidup, semua yang saya pikirkan selaras dengan kehendak Tuhan? Dan saya berdoa kita semua di tempat ini, yang waduh kayaknya sudah mulai melenceng.
Ayo, kembali lagi. Kita malam hari ini mau sebelum kita masuk ke 2026, kita flashback kehidupan kita kembali. Bukan cuma mengenang kemudian sakit hati, no. Bukan. Tapi kita lihat kehidupan kita selaras gak dengan kehendak Tuhan. Saya yakin ada orang di tempat ini yang hadir malam hari ini. Tuhan menginginkan sesuatu dalam hidupnya. Entah itu kau terlibat pelayanan, entah itu mulai terlibat di dalam suatu kegiatan, kegerakan. Tapi malam hari ini kau nolak-tolak terus. Dengarkan baik-baik, itu juga salah satu. Saya nggak tahu saya ngomong ini kenapa, tapi saya yakin ada pesan Tuhan buat kita malam hari ini. Kalau ada yang Tuhan tuntut dalam hidupmu, lalu engkau belum melakukan malam hari ini, coba flashback kembali. Mungkin kita sudah ingatkan 2-3 kali sama Tuhan, tapi kita belum pernah lakukan. Ayo, coba. Mungkin kita bisa disuruh mengampuni, kita disuruh ngomong sama orang tua kita. Ya. Atau mungkin kita menyimpan sesuatu yang harus kita ungkapkan malam hari ini. Ayo, coba kita refleksikan. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Coba kita refleksikan malam hari ini. Ya, menutup tahun 2026. Ya, saya nggak mengajak kita resolusi muluk-muluk. Saya mau mengajak kita membuat satu komitmen sederhana. Kita yang hidup belum selaras dengan kehendak Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hidup selaras denganmu. Tuhan, aku mau hidupku menyenangkan hatimu. Hidup selaras sama Tuhan itu bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup tanpa jatuh, tetapi hidup yang tidak menjauh dari kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dan izinkan saya tutup dengan kalimat ini. Tuhan gak cari hidup yang sempurna, tapi Tuhan cari hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Lebih baik kita mulai langkah kecil bersama Tuhan daripada lari jauh tanpa Tuhan. Saat kita menutup tahun 2025, mari gak hanya menutup kalender, tapi meluruskan kembali arah hati kita kepada Tuhan. Luruskan semua arah hati kita, luruskan semua pikiran kita, kehendak kita. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan. Di jiwaku adalah bersama. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati.
menutup tahun ini. Mari lihat hidupmu, apa yang sudah engkau lewati bersama dengan Bapa di surga. Bagaimana anugerah Tuhan berjalan di depanmu. Dan perhatikan setiap langkahmu, setiap keputusan kecilmu setiap hari. Apakah selaras dengan kehendak Tuhan? Atau malam hari ini engkau masih punya utang sama Tuhan yang harus engkau lakukan, yang harus engkau genapi. Malam hari ini, saya akan beri waktu untuk kita refleksikan. Apa yang sudah engkau lakukan dan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan apakah itu selaras? Semua keputusan-keputusan kecil, keputusan-keputusan besar. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Malam hari ini, mari saya beri waktu semua. Engkau boleh bicara sama Tuhan dalam hidup. Bicara dalam hati Tuhan. Koreksi aku kalau memang aku hidup tidak selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Tegur aku Tuhan. Malam hari ini, kalau Engkau mengaku di hadapannya dengan rendah hati, datang kepada Tuhan. Dia setia dan adil, Dia akan memulihkan. Agar di tahun 2006 Ia membawa Engkau lebih tinggi lagi. Agar tahun 2006 Dia terus menyertai. Mari renungkan dalam hatimu. Buka hatimu dengan kerendahan hati. Biar Tuhan berbicara dalam hatimu, mengingatkan beberapa hal yang Tuhan mau engkau lakukan dalam hidupmu. Izinkan Tuhan berbicara, jangan kecilkan suaranya, izinkan Tuhan berbicara. Ingatlah, kasih setia Tuhan akan selalu ada. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah layu dalam hidupmu. Kebaikannya tidak akan pernah habis dalam hidupmu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sama-sama katakan. Musim berlalu, namun Kau selalu Ingat kasih peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. katakan lebih luas dari katakan kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. takkan lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. biar jemaat Tuhan saja. Saya rindu jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai penutup tahun ini. Mungkin kau berkata malam hari ini hidupku biasa saja Pak. Oh no, dengar baik. Kebaikan Tuhan tidak selalu munculnya mujizat. Kebaikan Tuhan tidak selalu munculnya hal-hal yang gaib. Kebaikan Tuhan bisa ditunjukkan dengan nafas yang kau hirup hari ini. Kebaikan Tuhan bisa jadi orang kirim orang-orang sekitarmu yang begitu baik kepadamu. Kebaikan Tuhan tidak selalu hal yang supranatural, bisa jadi itu hal yang natural. Makanya malam hari ini dengar baik. Kebaikan Tuhan luas, kebaikan Tuhan terlalu dalam untuk kita selami. Makanya malam hari ini kau yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sambil angkat tanganmu. Katakan lebih luas dari lebih
Katakan tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas sungguh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami mau mengingat dua hal. Betapa kasih-Mu luas sepanjang tahun 2025. Menopang kehidupan kami, menopang nafas kami, menopang segala aktivitas kami Tuhan. Yang kedua kami juga mau mengingat Tuhan, setiap langkah kaki kami apakah selaras dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun kalau misalnya kami banyak menahan ketaatan kami Tuhan. Kami mohon maaf kalau kami banyak tidak selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami dengan rendah hati mengakui kesalahan kami, koreksi kami Tuhan, tegur kami Tuhan. Agar masuk di tahun yang baru, di penghujung tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kami dapat melihat perbuatan ajaib yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami mau mengalami revival, kebangkitan kembali di dalam Tuhan. Kalau Tuhan 2025 kami suam-suam kuku, kami mau 2026 kami lebih semakin menyala demi Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi bersama dengan Tuhan di tahun 2026. Tapi kami mau malam hari ini koreksi kami, tegur kami. Kami rindu Tuhan di tempat ini hadirat-Mu nyata dirasakan. Kami rindu di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Kami rindu di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami mohon ampun Tuhan kalau juga gereja ini tidak berjalan atau tidak selaras dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan di tempat ini. Kami mohon 2026 bawa kami kembali ke dalam hati-Mu sehingga kami selaras dengan hati-Mu. Karena kami tahu saat kami selaras dengan hati-Mu, revival akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kebangkitan akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini. Kami dikuatkan dengan kesaksian. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan kami siap menutup tahun ini dengan segala kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan menyongsong tahun 2006 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menyaksikan secara online yang tidak bisa hadir. Mungkin mereka dalam perantauan kerja dimanapun mereka berada atau yang di tempat ini. Yang dalam merantau merindukan orang tua dan lain sebagainya. Tuhan hadir sebagai orang tua. Tuhan hadir menyertai, melindungi dengan anugerahnya. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan ada bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami menerima jawaban-jawaban doa kami. Kami menerima konfirmasi Tuhan. Dan kami tahu hamba-Mu selesai berbicara tapi Roh Kudus akan berbicara terus dalam setiap hati kami. Di penghujung tahun 2025 dan di awal tahun 2026. Anugerah Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar semua pujian penyembahan di tempat ini dinaikkan. Firman Tuhan disampaikan. Berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan tempat ini sebagai rumah kediaman-Mu. Terima kasih Bapa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menutup tahun ini, sama-sama katakan amin. Baik, kasih tepuk tangan buat nama Tuhan, haleluya. Baik, silakan duduk. Baik, kita akan memberi persembahan sebelum kita berbagi door prize, ya kita akan membagi persembahan. Mari siapkan amplop kita, ya kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya selalu mengajarkan di tempat ini, jangan tanya nominalnya berapa kalau ngasih persembahan, tapi tanya apa yang layak buat sang raja, yang mengerti katakan amin. Baik, kita tunduk kepala lagi, kita berdoa, kita persiapkan firman, kita siapkan amplop kita angkat tinggi di tangan kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga,
sudah mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kami memberi persembahan yang terbaik. Biar persembahan yang terbaik ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Biar yang menerima mempergunakan dengan hikmat akal marifat surgawi. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang sudah memberi persembahan bagi berdiri. Sama-sama kita katakan iman kita. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Sekali lagi katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman kita katakan, yes. Kita semua pasti diberkati Tuhan, amin. Sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sesuatu untuk menyediakan, aku diberkati. Silakan duduk semua Tuhan. Iya baik.
Saya sedikit pengumuman, silakan duduk karena kita mau langsung door prize habis itu ya. Pemain musik tetap di tempat, ya nggak usah kemana-mana. Dapat di kupon kah? Dapat kupon, dapat, oke ya. Baik, sebelum itu saya satu pengumuman, besok ibadah pagi di tempat ini jam 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Jadi pastikan kita besok pagi datang ke tempat ini, yang mengerti katakan amin. Baik, oke. Setelah itu kita ada berapa tadi, 9 atau 10 ya? 10 door prize yang siap kita bagikan di malam hari ini. Boleh dikasih muncul? Ya, dia munculnya di sini, artinya digeser lagi ke sana. Kurang digeser lagi ke sebelah sana. Dia munculnya di situ. Ya, bisa? Nah, kita akan undi. Siap-siap kuponnya. Siapkan kuponnya, bisa? Ayo. Ditutup dulu pro presenternya, setelah ditutup baru digeser. Lagi geser lagi. Geser lagi. Bisa? Belum, geser lagi. Ayo. Ditutup dulu pro presenternya, tutup aja, nggak apa-apa. Tutup biar kelihatan barangnya ada di mana. Bisa? Ayo multimedia. Nah, ya sudah. Oke, sudah siap ya? Tapi kok setengah? Kalau dikasih besar? Bisa? Kasih besar dulu. Ya oke. Oke. Kok kurang naik ya? Oke, coba kita putar. Coba silakan dilihat kuponnya. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah. Ditekan dong. Halo. Ya. Ini dipermainkan sama multimedia nih ya. Dia bisa. Hilang lagi. Ya, oke, klik. Ini kayaknya harus raja pertama ke bawah nih. Bisa? Ayo. Diklik masih belum bisa. Ini kayaknya raja pertama harus turun nih. Gini, ditutup aja. Halo.
Ya, putaran pertama. Tunggu, sabar. Ya, 126. Ada nomor 126? Silakan maju ke depan. Oke. Ada 126? Oke, next. Putar lagi. Iya. $152, silakan naik. Devi. Oke, putar lagi satu kali. $84, ada? Oh, ada. Oke. Oke. Satu kali lagi, kita putar lagi. $104, ada? 104. Oke, silakan maju ke depan. Kayak dihukum di sini, kasih di tengah sini. Nah, jangan kayak dihukum. Oke. Next, putar lagi. Kita masih banyak. Berapa sudah berapa? Satu kali lagi. 12. Ada? Oh ada, oke. Iya, boleh. Oke, kita 5 dulu. Nanti saya dengan hormat, saya minta kepada Tante Berta sebagai orang tua kita mewakili. Saya maunya Oma, cuman Oma susah berdiri jadi Tante Berta diwakili gitu ya. Diwakili untuk memberikan door prize-nya, silakan. Musiknya boleh. Iya, luar biasa. Nanti ada di situ ya yang paling berat, yang paling besar. Ya, oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Masih ada 5 lagi, siapkan ya. Ya, oke. Siap ya? Oke. Kita putar 3, 2, 1, diklik lagi. Ya, door prize kita jatuh kepada nomor 82. Ada? 82, silakan. Bangkit berdiri, maju ke depan. Hangus, saya hitung sampai 3. 1, 2. Hangus, hangus, oke. Spin lagi. Kalau hangus bisa. Ya, mohon maaf nih kalau ada 82. Lihat berapa? 10. Asar semua ya. Oke, putar lagi. Ya, kita lihat berapa. $50. Ada soundman. Waduh, putar lagi. $52. Ada 52? Ada. Tenang, oke, silakan agak ke tengah. Saya nanti dengan hormat, nanti saya minta pakai untuk berikan ya. Silakan pakai, iya.
terserah, oke. Iya, oke. Iya, oke. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, ini dua yang terakhir, ini besar-besar. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini silakan di mantranya dikeluarkan, doti-dotinya digosok-gosok dulu boleh. Digosok-gosok, ya kan? Ya. Ini berat sekali diangkat ini, ya berat sekali. Diputar. Ini yang mana nih? Yang paling ini dulu ya. Nah ini yang ini. Ya, iya, iya, Norman. Oke, Iko. Oke, yang paling besar, yang paling besar, yang paling berat. Kita putar, ya silakan dikeluarkan semua mantra-mantranya. Diputar, diputar, diputar. Kita lihat berapa yang keluar. Wih. 22. Wih. Oke, sini. Baik. Nanti saya dengan hormat yang akan memberikan adalah siapa ya? Pak Benyamin, mohon izin Pak Benyamin, silakan memberikan. Ini yang ini dulu ke Iko. Oke, silakan. Ini 2 orang yang angkat ya G ya? Harus 3 orang kayak 3 orang ya? Ya silakan kasih tepuk tangan dulu, diangkat. Oh berat kan? Oh kasih tepuk tangan dulu. Haleluya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah ini berat sekali memang ya. Oh. Gitu, nanti taruh dulu di situ ya kan. Oke baik. Nah itulah kemeriahan kita malam hari ini, kita sudah dikuatkan dengan kesaksian, kita sudah memuji-menyembah nama Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Saya jemput semua para pelayan musik untuk maju depan, jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah tutup tahun kita. Setelah pulang dari tempat ini, silakan kumpul dengan keluarga untuk berdoa, untuk menyempatkan waktu. Bersatu duduk sejenak merefleksikan apa yang sudah Tuhan berikan sepanjang tahun 2025. Mari kita angkat sebuah pujian. Tidak
Kembali kami mengucap syukur untuk berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam yang indah, malam yang penuh dengan kasih karunia, malam yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kami bersyukur bisa ada pada saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Kau telah menyertai kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya segala apapun yang kami kerjakan di tahun ini, kami percaya resolusi yang terbaik di tahun 2026 Tuhan, kami percayakan kami kerjakan lebih baik ke depannya. Dan kami percaya revival yang luar biasa itu akan terjadi di tahun 2026 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pada janji Tuhan. Kami percaya Tuhan atas kuasa Tuhan. Kami bisa melewati sepanjang tahun ini dengan pertolongan yang nyata daripada Tuhan. Apapun yang belum terjadi pada tahun ini, kami percaya akan terjadi di 2026 Tuhan. Kami percaya janji-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami percaya semuanya akan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami berdoa buat pelayan-pelayan yang malam hari ini melayani Engkau Tuhan. Kami percaya tidak secara kebetulan mereka dapat melayani Engkau. Tapi kami percaya semua talenta yang Engkau telah berikan akan mereka kembalikan kepada Engkau. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan. Apapun bentuk pelayanan mereka pada malam hari ini. Kami percaya itu semuanya Tuhan berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya kehendak Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan pada malam hari ini. Bukan kehendak mereka yang jadi. Tetapi melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kesaksian. Buat setiap firman Tuhan yang telah kami sama-sama dengarkan dan saksikan pada malam hari ini. Kami percaya apapun bentuk kesaksian kami. Kami percaya bukan itu semua atas rencana Tuhan yang telah mengerjakan semua dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap bentuk kesaksian itu, biarlah itu menjadi motivasi buat kami. Untuk 2026 kami bisa melangkah bersama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah itu tidak jatuh dengan sia-sia. Tapi kami yakin dan percaya itu akan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu Pastor Esra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati lebih lagi dalam kehidupannya. Biarlah hikmat daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Itu nyata bagi hamba-Mu Pastor Esra. Biarlah Tuhan Kau terus nyatakan yang Kau mau dalam kehidupannya Tuhan. Lebih lagi Kau kerjakan dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah itu semua daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya yang kami yang mendengarkannya, kami menerima itu seperti janji Tuhan atas hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan dalam masa tuanya Engkau berkati. Biarlah Engkau terus memberikan kesehatan, umur panjang, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga kami akan percaya dalam masa tuanya Tuhan. Kami percaya Engkau terus memegang hidupnya. Engkau terus berjalan bersamanya Tuhan. Dan menyelesaikannya tuntas sampai akhir. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, mentor rohani kami di tempat ini. Pastor Esra beserta dengan keluarga. Kami percaya Engkau sendiri memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Tuhan. Dalam membimbing keluarganya. Kami percaya semua itu tidak, biarlah Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu beserta dengan keluarga. Sehingga kami akan percaya mereka adalah keluarga-keluarga yang mengasiahkan Tuhan. Mereka adalah keluarga yang merindu menyaksikan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan Pastor Peter dengan keluarganya. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati setiap apapun yang dikerjakan dalam bentuk pelayanan dan pekerjaannya. Engkau juga memberkati. Kiranya kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu Pastor Peter dan beserta dengan keluarganya. Sehingga kami akan percaya kasih cinta Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, di gereja ini. Kami bersama-sama merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Kami bersama-sama merasakan pertumbuhan yang luar biasa di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan,
kami percaya ketika 2-3 orang menyebut namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pada malam ini Engkau hadir Tuhan di tempat ini, melawat hati kami, melawat setiap jiwa kami, sehingga kami mempunyai kerinduan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja di sekitar kami. Apapun bentuk denominasi mereka Tuhan, kami percaya kami satu di dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada perbedaan di antara kami. Tapi kami percaya yang ada adalah satu tujuan untuk menyambut Engkau datang kedua kalinya dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin mereka dalam pekerjaan mereka, apapun tugas kesibukan mereka, Engkau terus datang dalam kehidupan mereka. Engkau menilik hati mereka. Engkau datang dalam hidup mereka untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang kami dapatkan di tempat ini, Kau kerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan mereka dapat kembali di tempat ini bersama-sama dan kami beribadah di tempat ini. Kami juga berdoa mungkin ada di antara kami, bahkan saudara-saudara kami di luar sana yang tidak sempat hadir karena sakit. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau datang Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan teman-teman kami yang sementara sakit. Kau datang sebagai penyembuh dan kami akan percaya 2000 tahun yang lalu Kau telah menanggung sakit penyakit itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan. Apapun Tuhan kami percaya, makanan, obat-obatan yang dikonsumsi. Kami percaya semuanya Tuhan Kau pakai untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dari pusat hingga pelosok daerah pemerintahan. Kami percaya Tuhan, bukan mereka yang memilih diri mereka sendiri, tapi Engkau yang memilih mereka untuk memimpin Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat, takut akan Tuhan terus nyatakan buat para pemimpin kami. Sehingga apapun yang mereka ambil, keputusan-keputusan yang mereka ambil, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Indonesia ini aman, damai dan penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu buat kota kami, kota Makassar. Kami percaya 2026 akan mengalami revival yang luar biasa. Kami percaya Engkau datang di 2026 Tuhan melawat setiap umat-Mu di kota kami ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya lawatan Tuhan akan terjadi di 2026 Tuhan. Setiap jiwa-jiwa akan datang kepadamu. Setiap jiwa-jiwa di luar sana akan menyembah Engkau. Sebab kami yakin dan percaya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan yang besar akan terjadi di kota kami ini Tuhan. Kami percaya kota kami aman, damai dan penuh dengan sukacita. Kami percaya Roh Kudus sementara bekerja. Lidah-lidah api sementara menyambar kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami percaya bukan kehendak kami yang jadi tapi kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan kami menutup tahun ini dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan kami membuka 2026 dengan kasih karunia yang luar biasa, revival yang luar biasa, lawatan Tuhan yang luar biasa. Hujan keselamatan terjadi di tahun 2026 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkehendak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Indah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya di tahun 2025 akan selalu sama di tahun 2026. Karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu malam hari ini di penghujung tahun 2025. Pulanglah. Jadilah garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua
mulai dari saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat menyongsong tahun 2025 dan selamat menyambut tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil satu teduh sejenak. Puji Tuhan, selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua.